Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih balasannya Allah ini? Marilah kita bahas dari sisi kacamata hakikatnya. Karena semua apa yang dilakukan tatkala hidup ini tentu semuanya ada balasannya. Itulah tema pada hari ini yang akan kami sampaikan. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya Allah. Di dalam hidup ini ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah manusia ini pada umumnya dirinya makhluk ini mereka itu mengakui, mengimani bahwa dirinya yang bisa berbuat, bahwa dirinya makhluk yang bisa melakukan atau hal-hal apapun, dan mereka menganggap dirinya itu yang hidup. Ini pada umumnya. Mereka tidak bisa masuk di dalam latifahnya Allah disebabkan hatinya itu masih ada hijabnya. Hatinya masih tertutup dengan syahwatun dunia. Hatinya itu masih ada najis sehingga tidak bisa masuk ke latifahnya Allah. Jadi yang pertama ini adalah golongan manusia, di mana manusia tersebut mengakui bahwa dirinya makhluk itu, yang dirinya itu bisa berbuat segala-galanya. Dan ini adalah mayoritas. Hampir seluruh orang di dunia ini, kebanyakan rata-rata sebagian besar 98% mereka merasa dirinya makhluk itu yang bisa segala-galanya. Dirinya makhluk yang bisa hidup, dirinya makhluk yang bisa menguasai dan lain-lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Diibaratkan manusia tersebut mau masuk di dalam sebuah rumah atau sebuah kerajaan, mereka itu terhalang oleh pintu atau terhalang oleh penjaga-penjaga yang sangat bengis, yang sangat kejam. Atau diibaratkan orang itu, diibaratkan orang buta, matanya itu disuruh belajar, berjalan, maksud saya disuruh berjalan menuju ke suatu tempat, mereka itu tersesat karena matanya telah buta. Itu golongan yang pertama. Lalu golongan yang kedua, ada manusia ini, golongan di dalam hatinya muncul keakuannya Allah.
keakuannya Allah yang berperan, baik yang terjadi di dalam dirinya juga terjadi di luar dirinya itu muncul di dalam hati. Semua itu adalah perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan kedua ini sering kami sebut-sebut adalah golongannya ahli zuhud, golongannya para kekasih-kekasihnya Allah, golongan hati yang tidak terhalangi oleh makhluk untuk bertemu dengan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu atsqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditu akbaruha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzin yasturun nasu astata lirau a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Apabila diguncangkan bumi dengan guncangan yang sangat dahsyat dan telah mengeluarkan bumi beban-beban berat yang dikandungnya, dan bertanya manusia, apa yang terjadi di bumi ini? Mereka kaget. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhan kalian telah memerintahkan padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan seberat zarah suatu kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan seberat zarah suatu kejahatan, niscaya dia akan melihat balasannya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya tatkala Allah itu telah mengguncangkan bumi dengan sangat dahsyat, dengan hebat, mereka saling menyelamatkan dirinya masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Kalau di dalam bahasa syariat, ini adalah merupakan hari kiamat, di mana hari kiamat itu, kalau di dalam syariat itu kejadiannya itu menunggu besok, menunggu nanti, menunggu akhir zaman. Tetapi sebetulnya hari kiamat itu tidak perlu menunggu besok secara hakikatnya, tapi kiamat itu ya sekarang. Bahwasanya seluruh isi perut bumi akan dikeluarkan hingga hancur seluruhnya. Apa yang ada di permukaan bumi akan diluluh lantakkan. Dan ini merupakan sebuah, karena sesungguhnya Tuhan kalian telah memerintahkan padanya. Bi anna rabbaka auha laha. Karena sesungguhnya Tuhan kalian telah memerintahkan padanya. Dan hal ini sebetulnya Allah sudah memerintahkan. Itulah sebetulnya balasan-balasan dari Allah. Manakala Allah mendatangkan hal-hal yang tidak enak menurut sifat basariahnya, hati mereka sebetulnya mengalami sebuah keguncangan yang amat dahsyat. Ini secara hakikatnya. Kalau secara syariatnya ya, keguncangan bumi menunggu hari kiamat ya besok nanti. Ya, itu kalau secara syariat. Kalau secara hakikatnya adalah itulah manusia-manusia manakala didatangkan takdir qadhi, takdir yang tidak enak menurut sifat basariahnya,
hati mereka itu mengalami sebuah keguncangan yang sangat dahsyat. Mereka merasa tidak terima, mereka merasa sakit hati, mereka merasa segala-gala yang tidak enak-enak. Contohnya saya sendiri semisal. Pada waktu kita sakit semisal, itu tidak sembuh-sembuh. Sampai terkadang sakit itu menghabiskan hartanya. Pasti hal-hal seperti ini mereka akan mengalami kehancuran. Bahkan tidak terima dengan Allah. Terkadang menyalahkan Allah. Itu termasuk golongan yang pertama. Kalau sering kami sebut adalah golongan-golongan ahli hijab. Duduk imannya masih di nurul iman. Itulah saudara-saudaraku, hal-hal seperti ini pasti terjadi kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda. Karena takdir qadhi ataupun takdir pasti, takdir enak ataupun takdir tidak enak, itu tidak peduli datang kepada si kaya, tidak peduli datang kepada si miskin, tidak peduli kepada orang yang melarat, orang yang punya jabatan, dan lain-lain sebagainya. Karena manusia itu pasti akan didatangkan takdir qadhi ataupun takdir pasti. Hal-hal yang tidak enak ataupun hal yang enak menurut sifat basariahnya. Manakala hati ini masih tergolong golongan hatinya ahli hijab, pasti hatinya akan hancur, akan guncang, akan gelisah, tidak merasa tentram, tidak merasa damai, tidak merasa tenang. Untuk itu saudara-saudaraku, kami menghimbau, janganlah panjenengan ini duduknya di nurul iman. Jangan sampai mau dikatakan golongan hati ahli hijab. Untuk itu kembalilah kepada ajaran-ajarannya para nabi dan ajaran-ajarannya para rasul Allah. Apa ajarannya para nabi dan para rasul ini? Adalah ajaran-ajaran di mana ajaran tersebut adalah untuk hati mengesahkan Tuhan. Ajaran dinu tauhid, ajaran tauhid ilahiyah, di mana hati supaya bisa mengesahkan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Itulah gunanya bimbingan kerohanian. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dikatakan di dalam sejarahnya berwasiat, di mana isi wasiatnya itu adalah innallaha, sebetulnya Allah itu memerintahkan manusia itu untuk hatinya aslim atau pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya pasrah itu artinya agar hati kita itu makrifat terhadap Allah. Jangan merasa diri makhluk ini yang hidup, jangan merasa makhluk ini yang bisa berbuat, dan jangan merasa makhluk ini yang bisa segala-galanya. Tapi totalkan pasrahmu aslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya seluruh alam semesta ini tidak lepas daripada perannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu sebetulnya perannya Allah. Tetapi kenapa mereka saudara-saudara kita ini tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti?
Cuma saja manusia ini diuji oleh Allah dalam ketakwaannya sejauh mana manusia ini banyak yang tidak paham, bahkan tidak memperdulikannya. Saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika manusia ini didatangkan takdir kopi tidak enak, pasti mereka itu mengeluh. Dengan mengeluh itulah menjadikan hati menjadi guncang, merasa gelisah, tidak nyaman. Tetapi manakala didatangkan yang enak menurut sifat basariahnya, katanya mengucap bersyukur, alhamdulillah. Berucap syukur itu mereka itu hanya di mulut saja, tidak bisa tembus dalam latifahnya Allah. Justru hal yang enak itu malah melalaikan diri panjenengan terhadap Allah. Seolah-olah Tuhan memberikan sebuah nikmat, seolah-olah Tuhan sayang kepadamu, padahal hal itu melupakan terhadap Allah. Hal itu adalah bala dan bencana, dan akan menjadikan semakin tebalnya tutupnya hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku golongan yang pertama, karakternya golongan hati ahli hijab, yang kebanyakan bisanya cuma mengeluh, cuma menggerutu, cuma tidak mau menerima hal-hal yang tidak enak. Itulah memang karakter ahli hijab. Berbeda dengan golongan ahli suhud. Golongan-golongan kekasih Allah itu, walaupun mereka itu didatangkan bala atau nikmat, sebuah bencana atau kemewahan dunia, hati mereka itu tidak merasa ada bedanya. Selalu bersyukur, enak ya bersyukur, tidak enak pun juga bersyukur. Itulah golongan-golongan hatinya ahli syukur. Jadi balasannya Allah kepada golongan-golongan hati ahli hijab, balasannya apa? Balasannya hati mereka itu tidak pernah akan menemukan sebuah ketentramannya hati, tidak pernah menemukan sebuah kedamaiannya jiwa. Di dalam bahasa syariat itu, balasannya golongan hati ahli hijab adalah di dalam neraka selama-lamanya. Lalu apa balasannya Allah terhadap golongan hatinya ahli suhud? Balasannya adalah hati mereka akan selalu merasa tentram dan merasa damai. Dalam bahasa syariat, golongan hati ahli suhud ini, hati mereka berada di dalam taman-taman surga. Jadi Anda tinggal memilih, mau golongan yang pertama, golongan hatinya ahli hijab, atau golongan yang kedua, golongan hatinya ahli suhud. Karena semuanya itu ada balasannya, ada pertanggungjawabannya. Balasannya itu kapan? Balasannya ya sekarang. Jika hatimu selalu merasa kurang, selalu merasa gelisah, selalu merasa tidak tentram, tidak damai, merasa tidak enak-enak, itu artinya sebetulnya pada hakikatnya Anda masuk di dalam golongan hati ahli hijab, di dalam bahasa syariat, di dalam neraka. Itu sebuah gambaran di dunia ini.
Bagaimana nanti di akhirat? Ya, Anda bisa bayangkan sendiri, dan itu silahkan ditanyakan di hati masing-masing. Untuk golongan yang kedua, golongan hati ahli zuhud itu ibarat kata mereka sudah ridho atas ketetapannya Allah. Hidup beliau-beliau itu sebagai kepanjangan tangannya Allah untuk menjalankan Rahman dan Rahimnya Allah, untuk selalu berbuat baik terhadap sesama manusia. Hati mereka merasa tenang, merasa damai, dan merasa tentram. Itulah saudara-saudaraku, balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal memilih. Silahkan ditanyakan di hatinya masing-masing. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.